akan dilakukan sinkron data terkait dengan formasi tadi untuk memastikan bahwa setiap formasi yang sudah ditetapkan oleh Pak Menteri itu betul-betul konsisten dengan yang ada di dalam database yang nanti akan Bapak Ibu pilih. Kemudian admin dari masing-masing instansi melakukan setting terhadap beberapa variabel yang harus dilakukan di situ, termasuk waktu pendaftaran, tanggal dan jam berapa pendaftaran itu akan ditutup. Dan tentu ini akan seragam untuk seluruh nasional. Kemudian setelah dilakukan setting beberapa variabel tadi, kemudian dilakukan pembukaan untuk pendaftaran. Banyak Bapak Ibu guru yang bertanya kepada kami kapan sih ini akan dibuka gitu. Saya selalu mengatakan ini akan dibuka setelah formasinya tadi betul-betul clear dan clean. Karena jangan sampai nanti Bapak Ibu terjebak mendaftar pada formasi yang sebetulnya formasi ini ternyata tidak ada gitu. Ini tentu untuk kepentingan Bapak Ibu semua, kami ingin memastikan bahwa Bapak Ibu kemudian tidak mendaftar pada formasi yang kosong. Kemudian setelah itu Bapak Ibu membuat akun dan melakukan pendaftaran dan memilih formasi yang akan Bapak Ibu lamar. Setelah Bapak Ibu melamar, kemudian ada tugas instansi untuk melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi yang Bapak Ibu sampaikan dan melakukan pengumuman hasil verifikasi administrasi tadi. Setelah itu ada periode sanggah Bapak Ibu yang merasa dirugikan selama di dalam proses seleksi administrasi, Bapak Ibu bisa mengajukan sanggah kepada instansi kenapa misalnya Bapak Ibu kemudian tidak masuk atau tidak lulus. Mekanisme sanggah ini wajib dijawab oleh instansi karena mereka kemudian yang melakukan verifikasi terhadap seleksi administrasi tadi. Setelah masa sanggah lewat waktunya, maka akan diumumkan hasil orang-orang yang lulus seleksi administrasi, kemudian BKN maupun teman-teman di Kementerian Dikbud menyusun jadwal untuk pelaksanaan seleksinya. Setelah kita umumkan jadwalnya, dilakukan seleksi, dan hasil seleksi juga setiap hari dengan menggunakan enkripsi yang disiapkan oleh teman-teman di Badan Cyber dan Tadi Negara, disampaikan menggunakan API service ke sistem pengolahan nilai. Nah, setelah dilakukan pengolahan nilai, baru diumumkan hasil seleksinya sebelum sanggah. Setelah dilakukan pengumuman hasil seleksi, kemudian dibuka kembali periode sanggah untuk Bapak Ibu yang merasa dirugikan di dalam nilainya misalnya tidak sesuai dengan yang hasil pengolahan dengan yang Bapak Ibu peroleh pada saat seleksi. Di periode sanggah ini kemudian kalau ternyata Bapak Ibu benar tentu ada perubahan di dalam penilaiannya, kemudian tetapi tentu saja nanti karena ini semua akan terrecord di dalam database server sistem seleksi, maka tentu instansi wajib untuk menjawab atas sanggahan yang Bapak Ibu sampaikan. Kalau sanggahan itu terkait dengan pelaksanaan seleksi yang dilakukan melalui sistem CAT BKN, maka BKN wajib untuk menjawab dan menjelaskan sanggahan yang Bapak Ibu ajukan. Dan begitu juga kalau sanggahan itu karena Bapak Ibu mengikuti seleksi melalui sistem UNBK, maka teman-teman di UNBK wajib untuk menjawab sanggahan kalau Bapak Ibu merasa dirugikan atas nilai-nilai yang diperoleh. Kemudian setelah selesai jawaban sanggah, dilakukan pengolahan nilai akhir dan baru kemudian dilakukan pengumuman kelulusan. Nah, setelah pengumuman kelulusan akhir, baru kemudian dilakukan pemberkasan untuk penetapan nomor induk calon aparatur sipil negara atau nomor induk P3K yang Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah proses bisnis secara keseluruhan. Peserta membuat akun bagi PPK ini bagi peserta membuat akun. Sistem seleksi calon aparatur sipil negara akan memvalidasi data Bapak Ibu membandingkan dengan data NIK yang ada di Dukcapil. Jadi nanti akan divalidasi by sistem ke Dukcapil untuk memastikan Bapak Ibu memang nomor induk kependudukannya konsisten dengan data yang ada di dalam database Dukcapil. Nah, bagi yang teman-teman di tenaga kesehatan,
karena ini adalah seleksi untuk tenaga kesehatan dilakukan secara tertutup. Nah, artinya tertutup dilakukan hanya bagi mereka yang terdaftar di dalam database PHK 2 BKN yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan dan database sistem informasi SDM kesehatan yang di Kementerian Kesehatan, maka dilakukan filtering terhadap data di SDMK. Kemenkes untuk memastikan bahwa Bapak Ibu memang terdaftar di dalam dua database tadi, baik itu database PHK 2 ataupun di dalam database SDMK. Kemudian kalau dua-duanya sudah terkonfirmasi Bapak Ibu memang ada di dalam salah satu dari database tadi, maka Bapak Ibu kemudian akan mengikuti seleksi administrasi dan Bapak Ibu bisa melanjutkan pendaftaran. Dan kemudian dilakukan seleksi administrasi oleh instansi. Setelah seleksi administrasi ada tangga dan peserta yang lulus seleksi akan mengikuti seleksi berbasis komputer menggunakan sistem CAT-BKN. Untuk guru juga sama, tetapi guru ada skema. Jadi ada skema yang P1, P2, dan P3 atau fasilitas umum. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi SDMA, untuk yang P1 ini diprioritaskan bagi mereka-mereka yang sudah lulus passing grade pada seleksi tahun 2021 yang lalu. Ini by system akan ditempatkan mereka-mereka ini akan ada di prioritas mana? Prioritas 1, prioritas 2, atau prioritas 3. Nanti kalau mereka adalah prioritas 1, maka yang bersangkutan akan langsung dilakukan penempatan bagi P1 dan kemudian ada pemberkasan. Tapi Bapak Ibu tetap harus melakukan registrasi supaya untuk melakukan konfirmasi saja. Jadi Bapak Ibu yang berada P1 tetap harus melakukan konfirmasi, mendaftar untuk dilakukan konfirmasi apakah Bapak Ibu masih ada atau sebetulnya Bapak Ibu sudah tidak ada. Jadi bagi yang P1 kemarin, yang sudah lulus seleksi di 2021 kemarin, yang lulus passing grade, perlu tetap melakukan konfirmasi. Kemudian dilakukan penempatan, hanya saja kalau kemudian penempatannya ternyata instansi Bapak Ibu tidak membuka formasi, maka nanti Bapak Ibu akan dialirkan ke P2. Bapak Ibu akan mengikuti seleksi, tetapi seleksinya hanya menggunakan mekanisme observasi bagi P2 dan P3. Jadi nanti mekanisme yang akan dilakukan teman-teman di Dikbud akan melakukan observasi terhadap posisi Bapak Ibu dan Bapak Ibu berdasarkan data-data yang masuk tadi, kecuali bagi pelamar umum. Bagi pelamar umum itu yang kemudian akan mengikuti seleksi dengan mekanisme UMBK, tentu setelah tadi P1 atau yang lulus di P2 berdasarkan hasil observasi, ataupun yang lulus di P3 berdasarkan hasil observasi,